Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengklaim Iran telah menyatakan mereka berada dalam keadaan runtuh. Trump juga menyebut Iran menginginkan Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz secepat mungkin. Namun, tidak jelas bagaimana Iran menyampaikan pesan tersebut kepada Trump. Iran baru saja memberitahu kami bahwa mereka berada dalam keadaan keruntuhan, kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, Selasa, 28 April 2026, dilansir Al Arabiya. Mereka ingin kami membuka Selat Hormuz sesegera mungkin, karena mereka mencoba untuk menyelesaikan situasi kepemimpinan mereka, yang saya yakini akan dapat mereka lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini, tambahnya. Kapan Selat Hormuz aman untuk pelayaran komersial? Sejak dimulainya perang AS Israel di Iran, Selat Hormuz yang dilalui oleh 20% minyak dan gas alam cair, LNG, dunia selama masa damai, telah menjadi titik kritis ekonomi global. Getaran akibat penutupan selat tersebut jalur sempit yang menghubungkan produsen minyak dan gas di Teluk dengan laut lepas dirasakan di seluruh dunia, memicu kekhawatiran akan resesi global. Militer Iran menutup selat tersebut, yang merupakan perbatasan antara perairan teritorial Iran dan Oman, setelah serangan pada 28 Februari 2026 di Teheran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Putranya, Mojtaba Khamenei, telah mengambil alih jabatan tertinggi di Teheran sejak saat itu. Diberitakan Al Jazeera, sekitar 2.000 kapal masih terdampar di Teluk, menunggu untuk diizinkan lewat. Tetapi bahkan jika selat tersebut dibuka kembali untuk semua lalu lintas, masih akan ada hambatan bagi pelayaran. Amerika Serikat mengatakan akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk membersihkan ranjau yang diakini telah ditanam oleh Iran. Memang, ini adalah salah satu alasan utama mengapa perusahaan asuransi maritim membatalkan asuransi risiko perang untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut pada Maret 2026. Sekalipun selat tersebut dibuka kembali, tingkat risiko yang tinggi akan tetap ada bagi kapal-kapal yang melintasinya, yang dapat mendorong premi naik sekitar 0,25% dari nilai lambung kapal sebelum perang menjadi setinggi 5% saat ini. Demikian kata perusahaan asuransi perkapalan kepada Al Jazeera pekan ini. Teheran menggunakan akses ke selat tersebut sebagai pengaruh terkuatnya dalam pembicaraan antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada 11 April, tetapi upaya ini gagal membuahkan hasil. 2 hari kemudian, Presiden AS Donald Trump mengumumkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan Selat Hormuz untuk memberikan tekanan ekonomi pada Teheran, yang hingga saat itu mampu mengirimkan ekspornya sendiri melalui jalur tersebut. Sejak itu, Washington telah menangkap atau memulangkan kapal-kapal yang terkait dengan Iran baik di Teluk maupun di kawasan Indo-Pasifik yang dikecam Teheran sebagai pembajakan. Meskipun sebelumnya Teheran mengizinkan kapal-kapal dari negara-negara yang dianggapnya sahabat, atau yang membayar bea masuk sebagian besar dari India, Pakistan, Turki, dan Tiongkok untuk melewati selat tersebut, kini mereka telah menutupnya untuk semua kapal berbendera asing hingga AS mencabut blokade angkatan lautnya. Sementara itu, Iran telah menerbitkan peta yang menunjukkan bagian-bagian selat yang menurut mereka telah dipasangi ranjau, dan rute alternatif untuk kapal-kapal yang disetujui pada awal bulan ini. Rute ini membawa kapal-kapal jauh lebih dekat ke pantai Iran, sedangkan sebelumnya mereka melewati lebih dekat ke Oman. Iran mengatakan ini untuk membantu kapal tanker menghindari bahaya ranjau. Pada 11 April, militer AS mengatakan telah memulai operasi untuk membersihkan ranjau di selat tersebut. 2 kapal perusak rudal berpemandu Angkatan Laut AS USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy melakukan operasi tersebut. Mereka kemudian dilaporkan bergabung dengan drone bawah air untuk mendeteksi ranjau. Pada 21 April, para pejabat Pentagon memberitahu Komite Angkatan Bersenjata DPR AS bahwa dibutuhkan waktu 6 bulan untuk sepenuhnya membersihkan Selat Hormuz dari ranjau yang dipasang oleh militer Iran. Mereka menambahkan bahwa operasi semacam itu kemungkinan besar tidak akan dilakukan sampai perang berakhir. Kami yakin dengan kemampuan kami, dalam jangka waktu yang tepat, untuk membersihkan ranjau apapun yang kami identifikasi, kata Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS,
kepada wartawan pada hari Jumat. Namun, para analis memperingatkan bahwa membersihkan Selat Hormuz dari ranjau dengan kepastian penuh bisa menjadi tugas yang hampir mustahil. Lebih lanjut, jika ada risiko ranjau yang tersisa, hal ini akan menghalangi perusahaan asuransi dan menghentikan lalu lintas. Demikian kata perusahaan asuransi maritim kepada Al Jazeera. Sebelum perang mengganggu lalu lintas, premi risiko perang untuk transit di Selat Hormuz sebagian besar dihargai sedikit di bawah 0,25% dari nilai lambung kapal. Bahkan jika selat tersebut dibuka kembali, premi tersebut bisa mencapai 20 kali lebih tinggi, kata para ahli.